pecinta film zombie. Gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan kali ini, Removie akan mendongengkan sebuah film horor action berjudul Zombie Fight Club yang rilis tahun 2014. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu hari terlihat kondisi sebuah kota hancur berantakan, yang mana dikatakan saat kota itu membusuk hanya zombie yang bertahan. Pada sebuah gedung apartemen, 30 menit sebelum wabah virus menyebar, seorang kurir cantik bernama Sharon tengah mencari alamat untuk mengantarkan paket. Di gedung yang sama, seorang pria bernama Fung terdengar sedang meminta uang tebusan untuk kebebasan pria yang mereka culik. Namun akibat keluarga pria bernama Huang tidak mau memberikan uang tebusan, maka mereka memutuskan untuk mengambil daun telinga pria kaya tersebut dengan sangat kejam. Beralih ke unit apartemen lain, Sharon sampai ke alamat dan menyerahkan paket kepada wanita bernama Jenny yang sempat cemburu akibat sang kekasih bernama David menggoda Sharon. Rupanya isi paket yang diterima adalah obat jenis baru yang konon terdiri dari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat garam mandi. Tidak berselang lama, rekan David bernama Tiger yang merupakan seorang rapper datang untuk mengadakan pesta bersama sejumlah wanita. Kembali pada kelompok penculik, Fung memerintahkan anak buahnya yang bernama Eddie untuk mengantarkan potongan telinga tadi kepada keluarga Huang. Pada waktu yang sama, satu tim pasukan khusus tengah dalam perjalanan menuju apartemen tersebut untuk menggerebek sebuah unit apartemen yang diduga digunakan sebagai lab obat. Di apartemen David, Tiger tengah menikmati obat tadi sembari bercocok tanam dengan beberapa wanita. Sampai tiba-tiba seorang dari mereka menyerang dia, di mana terlihat wanita itu berubah menjadi zombie. Pada waktu yang sama, dua zombie mendatangi sebuah unit apartemen yang sedang mengadakan pesta Halloween. Melihat penampilan kedua zombie yang dikira menggunakan make up, maka mereka diizinkan masuk. Naas begitu pintu ditutup, terdengarlah suara gaduh beserta teriakan panik. Sementara itu, pasukan khusus sampai di apartemen dan mulai melakukan penyisiran. Di unit apartemen lain, seorang guru bernama Wuming menyambut kedatangan sejumlah siswanya yang akan merayakan ulang tahun sang anak. Di depan sebuah unit apartemen, pasukan khusus mencoba mengawasi kondisi di dalam menggunakan kamera pengintai. Malang tanpa diduga, secara mengejutkan sebuah ledakan mementalkan mereka. Belum lagi pulih dari ledakan tadi, tiba-tiba beberapa orang memberondong mereka sehingga pertempuran tidak bisa dihindari. Setelah berhasil mengalahkan para penjahat, seorang anggota menyerahkan satu tas berisi uang kepada sang kapten yang bernama Ma. Di sini ternyata seorang wanita mengenali Kapten Ma yang sebenarnya bekerja sama dengan mereka. Tapi belum selesai dia berbicara, Kapten Ma langsung menghabisi wanita tersebut. Melihat ini, sontak seorang penjahat menyerang sehingga pertempuran kembali terjadi. Manakala sang penjahat berhasil mereka habisi, Kapten Ma memerintahkan mereka bergegas pergi. Namun tiba-tiba segerombolan zombie keluar dari dalam lift menyerang mereka. Sialnya lagi, para zombie berdatangan dari berbagai arah. Merasa kewalahan, terpaksa mereka harus kabur. Di sebuah tangga darurat, Sharon dikejutkan dengan kemunculan Eddie yang diserang oleh beberapa zombie, sehingga dengan panik dia memutuskan kembali naik. Tidak lama kemudian, Sharon sampai di apartemen David dan memohon agar diizinkan masuk. Tapi tiba-tiba sesosok zombie muncul dari belakang David dan menyerang dia. Alhasil tanpa berpikir lagi, Sharon masuk ke dalam apartemen. Dari lubang intip, Sharon melihat David dihabisi sekawanan zombie dengan sangat ganas. Bersama dengan itu dari telepon, Sharon mendengar suara sepupu David yang memberitahu agar tidak meminum obat yang dia kirimkan. Sayang, terdengar pula suara teriakan sepupu David yang diserang oleh zombie. Hal ini tentu saja membuat Sharon semakin panik dan bingung. Tapi kebingungan ini terhenti dengan kemunculan Tiger yang sudah menjadi zombie mengerikan.
Mendengar suara teriakan, Jenny yang ada di toilet mencoba membuka pintu, di mana secara mengejutkan sang zombie mendorong Sharon ke toilet. Melihatnya, meskipun panik, dengan cepat Jenny menyerang zombie tersebut. Di unit apartemen Fung, tiba-tiba Huang juga berubah menjadi zombie. Kendati sang zombie bisa mereka habisi, Fung bergegas mengajak kekasihnya kabur lantaran segerombolan zombie juga berhasil masuk. Sementara itu, satu anggota Kapten Ma bernama Andy mencoba menolong seseorang yang meminta tolong, tapi dilarang oleh sang kapten demi keselamatan mereka. Mengetahui tujuan kedatangan mereka bukan untuk penggerebekan, melainkan untuk satu tas uang, maka dengan emosi Andy menghajar Kapten Ma dan langsung pergi meninggalkan mereka. Ketika tengah mengumpulkan uang yang dihamburkan oleh Andy tadi, tiba-tiba beberapa zombie menyerang satu anak buah Kapten Ma. Melihat itu, Kapten Ma dan satu anak buahnya yang tersisa memutuskan meninggalkan dia. Di sebuah lorong, Andy bertemu dengan seorang pria bernama Philip. Melihat segerombolan zombie berdatangan, maka kedua pria ini memutuskan bergabung untuk menghadapi zombie-zombie tersebut. Namun begitu mencapai sebuah pintu, Philip langsung menutup sehingga Andy harus mencari jalan lain. Akibat pintu keluar yang sudah dipenuhi zombie, terpaksa Andy harus kembali ke atas. Di waktu yang sama, Kapten Ma mendobrak unit apartemen Wuming. Di dalam, Kapten Ma langsung memerintahkan anak Wuming yang bernama Nana untuk mengobati lukanya. Oleh sebab itu, Wuming mencoba menolong, tapi tidak sengaja dia melihat tas berisi uang. Akibat hal itu, Kapten Ma memerintahkan anak buahnya yang bernama Lee mengikat Wuming. Parahnya lagi, melihat gadis-gadis ini, muncullah niat buruk dari kedua anggota pasukan khusus tersebut. Dalam kondisi terikat, Wuming tidak dapat berbuat apa-apa tatkala Kapten Ma membawa Nana ke kamar. Tidak berselang lama, Lee yang sempat tergigit mulai mengalami gejala. Kesempatan ini digunakan oleh dua orang gadis untuk menghabisi dia. Setelah menghabisi Lee, mereka segera melepaskan Wuming. Malang, Kapten Ma yang sudah selesai menikmati Nana keluar menghabisi seorang gadis. Bersama dengan itu Nana mencoba menolong, tapi justru dihabisi oleh Kapten Ma. Beruntung Lee bangkit menyerang sang kapten, meski akhirnya berhasil dihabisi. Mendapati Kapten Ma dalam kondisi lemah, maka Wuming segera menghabisi dia. Frustasi dengan kematian Nana, Wuming juga menghabisi rekan Nana yang tersisa. Beralih pada Jenny. Saat mencoba kabur, dia justru dikejar oleh sekawanan zombie. Sementara Fung dan sang kekasih memutuskan masuk ke sebuah unit apartemen. Melihat segerombolan zombie di luar, Fung mencoba mengoleskan darah ke wajah mereka untuk menyamar. Benar saja, para zombie mengira keduanya adalah salah satu dari mereka. Begitu zombie-zombie ini meninggalkan mereka, Fung mengajak sang kekasih pergi. Sampai di sebuah lorong, sang kekasih yang mendengar suara bayi memutuskan mendatangi bayi tersebut. Sayang, bayi ini juga sudah terinfeksi. Sialnya lagi, ibu sang bayi yang sudah menjadi zombie ada di ruangan itu dan langsung menyerang dia. Selang beberapa saat, Fung datang menyelamatkan kekasihnya. Merasa sudah terinfeksi, sang kekasih meminta Fung agar segera menghabisi dia. Mendengar itu, tentu saja Fung menolak. Naas, akhirnya sang kekasih berubah dan menyerang Fung. Di momen inilah, Fung baru memutuskan untuk menghabisi dia. Beralih pada seorang pria tua yang tengah diikuti oleh sejumlah zombie. Akibat kakinya yang sudah rapuh, satu zombie berhasil masuk ke dalam apartemen. Sedangkan sang anak yang asik memasak sembari mendengar musik tidak menyadari kalau ayahnya dalam bahaya. Ketika selesai memasak, dia begitu terkejut melihat zombie menyerang ayahnya. Namun dalam kondisi panik, dia justru keluar meninggalkan sang ayah. Jenny yang sampai di tangga darurat begitu terperanjat menemukan tubuh seseorang tergeletak. Namun dia harus terus naik lantaran suara para zombie bermunculan dari lantai bawah. Sayang, dia tidak dapat membuka tutup sebuah saluran, sedangkan tubuh tergeletak tadi akhirnya bangkit. Dalam keadaan putus asa, secara mengejutkan Andy datang mengajak dia pergi. Tapi di lorong apartemen, mereka terjebak di antara kawanan zombie. Melihat itu, pria tua yang kebetulan ada di unit apartemen di belakang mereka segera memerintahkan mereka masuk.
Selang beberapa jam, pria tua memberikan kunci mobil yang katanya terparkir di lantai yang sama dengan apartemen ini dan meminta mereka pergi menggunakan mobil tersebut. Namun dia tidak ikut karena kakinya pincang. Meski begitu, ternyata pria tua ini memiliki sepasang kaki robot. Alhasil, dia pun menghadapi zombie-zombie tersebut seorang diri. Sedangkan Andy dan Jenny yang berhasil mencapai mobil segera menggunakan mobil itu untuk menembus kawanan zombie di lorong apartemen. Pada waktu yang sama, dalam keadaan terinfeksi, Fung memutuskan untuk mengeluarkan sebuah tabung gas. Dan tepat ketika para zombie akan menerkam dia, Fung menyalakan rokok. Bersama dengan itu, ledakan besar terjadi. Hingga akhirnya, mobil yang dikendarai Andy dan Jenny terpental keluar dari gedung apartemen. Selanjutnya tertulis bahwa sebuah obat mematikan yang sedang tren menyebabkan terjadinya wabah zombie di seluruh dunia. Hal ini berdampak pada runtuhnya pemerintahan. Oleh sebab itu, manusia yang tersisa dipaksa untuk bertahan hidup di bawah tanah ketika orang mati menguasai dunia. 1 tahun kemudian, terlihat Wuming tengah merawat Nana yang sengaja dia jadikan zombie karena yakin suatu saat dia akan menemukan cara menyembuhkan Nana. Di ruangan lain, ternyata Andy dan Jenny masih selamat. Hanya saja mereka dan survivor lain dijadikan budak untuk bertarung melawan para zombie dengan tujuan menghibur sang pemimpin. Rupanya pemimpin yang dimaksud adalah Wuming. Jadi rasa frustasi kehilangan Nana mengubah Wuming menjadi seseorang yang jahat. Dan dengan uang yang ditinggalkan oleh Kapten Ma, Wuming dapat meraih semua ini. Hari itu, Wuming melakukan taruhan dengan pria bernama Mr. B. Sebagai hadiah, Wuming memberikan sejumlah budak wanita yang dia miliki, sementara Mr. B memberikan 10 truk suplai air miliknya. Lantas Wuming mengumumkan bahwa siapapun yang bertahan dalam 10 menit maka akan diberikan makanan dan air. Alhasil, pertarungan melawan para zombie kendati dengan kondisi kaki dirantai harus mereka lakukan. Cukup lama bertarung, akhirnya semua zombie yang dikeluarkan berhasil mereka habisi. Dengan begini, Wuming mendapatkan 10 truk suplai air dari Mr. B. Begitu pertarungan usai, mereka kembali digiring ke dalam sel. Parahnya, makanan yang dijanjikan hanyalah segenggam nasi sehingga para budak harus memperebutkan nasi tersebut. Selang beberapa waktu, Jenny digiring ke kamar Wuming. Di sini Wuming berkata ingin mencarikan ibu untuk merawat Nana. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, terlebih dalam kondisi sangat kelaparan. Akhirnya Jenny tidak peduli dan hanya memakan roti yang ada di atas meja, manakala Wuming menggagahi dia tepat di hadapan zombie Nana. Di waktu berbeda, Wuming kembali mengadakan pertarungan. Sebagai hadiah, Wuming menjanjikan kebebasan kepada siapapun yang menang. Kali ini, Andy harus berduel melawan seorang budak. Sementara para zombie sudah berkumpul di bawah arena pertarungan. Cukup lama bertarung, akhirnya lantai arena pun runtuh hingga keduanya jatuh ke dalam sebuah bus. Tapi demi mendapatkan kebebasan, mereka terus melakukan pertarungan. Tidak lama kemudian, 2 zombie berbadan besar datang memimpin zombie lain menghancurkan bus. Akibat serangan ini, bus itu pun terbalik. Mendapati para zombie yang merangsek masuk, Andy bergegas naik. Malang, lawan Andy yang tidak sempat naik harus pasrah di mukbang zombie-zombie tersebut. Mengira Andy juga tewas, maka Wuming meninggalkan arena. Padahal sebenarnya Andy menyusup ke sel untuk membebaskan Jenny dan tahanan lain. Hal ini tentu saja membuat Jenny bingung, tapi Andy menunjukkan lengannya yang terluka akibat serangan zombie. Oleh karena itu, dengan sangat berat hati Jenny meninggalkan Andy. Dari situ, Jenny mendatangi kamar Wuming. Menyadari Jenny yang berhasil keluar dari sel, Wuming segera mengambil senjata. Namun dia tidak menyadari kalau Nana juga keluar dari dalam kandang dan langsung menyerang dia. Melihat ini, dengan panik Jenny bergegas kabur, di mana bersama dengan itu para zombie berdatangan memukbang Wuming. Dalam pelarian, Jenny akhirnya berhasil mencapai tangga yang menuju permukaan. Beberapa waktu berlalu, terlihat juga Andy yang sudah menjadi zombie berada di permukaan. Saat mulai melangkah, dia sempat mendengar suara panggilan dari Jenny. Tapi tidak dijelaskan apakah zombie ini bisa menghayal. Yang pasti Andy bebas dari perbudakan walaupun sebagai sesosok zombie.
Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Muntah.